Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class Management 24C. On this occasion, I will discuss about focus group discussion or FGD. This method is very effective for collecting qualitative data and exploring participant views. Let's take a closer look at what FGD is and how we can utilize it. Yang pertama, kita akan membahas apa itu FGD. Focus Discussion Group atau FGD adalah metode diskusi kelompok terarah yang digunakan untuk menggali informasi, pendapat, dan pengalaman dari sekelompok orang mengenai suatu topik tertentu melalui interaksi dinamis yang difasilitasi oleh seorang moderator. FGD bersifat kualitatif dan digunakan untuk memahami makna, persepsi, dan alasan dibalik pandangan peserta. Kemudian, ada tujuan FGD. Yang pertama, mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu sosial, budaya, atau kebijakan. Yang kedua, menggali opini, sikap, dan motivasi peserta secara terbuka. Yang ketiga, membangun kesadaran bersama antar peserta terhadap isu tertentu. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari riset awal sebelum survei atau kuantifikasi. Kemudian, komponen dalam FGD. Yang pertama ada moderator. Tujuannya memimpin jalannya diskusi, menjaga fokus, dan dinamika kelompok. Yang kedua ada peserta, dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga ada notulen atau observer, yaitu mencatat isi diskusi, ekspresi nonverbal, dan dinamika kelompok. Dan yang terakhir ada panduan diskusi, yaitu kumpulan pertanyaan terbuka yang disiapkan sebelumnya. Kemudian, apa sih kegunaan FGD? Kegunaan FGD sangat berguna untuk menggali pendapat, pengalaman, dan ide dari sekelompok orang tentang suatu topik. Biasanya dipakai dalam penelitian, penyusunan, program, atau evaluasi kebijakan. Metode ini membantu kita memahami sudut pandang orang lain secara mendalam dan bisa jadi dasar dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Langkah-langkah melaksanakan FGD. Yang pertama, menentukan tujuan, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai dari FGD. Yang kedua, memilih moderator. Cari moderator yang berpengalaman untuk memfasilitasi diskusi. Yang ketiga, memilih peserta. Undang peserta 6-12 orang dengan latar belakang relevan untuk topik yang dibahas. Yang keempat, siapkan pertanyaan. Buat daftar pertanyaan terbuka untuk mendorong diskusi. Yang kelima, tentukan lokasi dan waktu. Pilih tempat yang nyaman dan waktu yang sesuai bagi semua peserta. Dan yang keenam ada undang peserta. Kirim undangan dengan informasi jelas tentang waktu, tempat, dan tujuan. Yang ketujuh, ada siapkan peralatan. Pastikan semua alat perekam dan perlengkapan siap digunakan. Yang kedelapan, mulai berdiskusi. Sambut peserta, jelaskan tujuan, dan atur suasana yang nyaman. Dan yang kesembilan, kelola diskusi. Arahkan percakapan, pastikan semua peserta berkontribusi. Yang kesepuluh ada simpulkan diskusi. Ringkas poin penting dan tanyakan jika ada tambahan. Kesebelas, ucapkan terima kasih. Berterima kasih kepada peserta atau kontribusi mereka. Dan yang terakhir ada analisis hasil. Buat ringkasan dan analisis data untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan focus group discussion. Focus group discussion atau FGD memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya metode populer dalam pengumpulan data kualitatif. Kelebihannya meliputi kemampuan untuk menggali pandangan mendalam, kemudian interaksi dinamis antar peserta yang menghasilkan ide-ide baru, suasana yang nyaman yang mendorong partisipasi, serta efisiensi waktu dengan durasi 1 hingga 2 jam. Namun, FGD juga memiliki kelemahan, seperti potensi dominasi oleh peserta tertentu yang dapat mengurangi kontribusi peserta lain, hasil yang tidak digeneralisasi ke populasi lebih besar, ketergantungan pada keterampilan moderator, dan analisis data yang lebih kompleks dan memakan waktu. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat
memanfaatkan FGD secara lebih efektif dalam penelitian. Kemudian ada ciri-ciri fokus group discussion. Yang pertama, kelompok kecil melibatkan 6 hingga 12 orang peserta untuk memastikan partisipasi aktif. Yang kedua, peserta homogen. Peserta dipilih berdasarkan kesamaan karakteristik yang relevan dengan suatu topik. Yang ketiga, diskusi terfokus. Memiliki fokus yang jelas pada isu tertentu dipandu oleh moderator. Yang keempat, ada interaksi dinamis, mendorong pertukaran pendapat dan ide antar peserta. Yang kelima, moderator yang terlatih, dipandu oleh moderator yang berpengalaman untuk menjaga alur diskusi. Keenam, pengumpulan data kualitatif, fokus pada pemahaman mendalam bukan angka. Ketujuh, suasana nyaman, dilakukan di lingkungan yang nyaman dan netral. Yang kedelapan, waktu terbatas, diskusi berlangsung antara 1 hingga 2 jam. Yang kesembilan, hasil beragam, menghasilkan berbagai pandangan dan ide. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil. Hasil dicatat untuk analisis lebih lanjut. Jadi, kesimpulan tentang Focus Group Discussion atau FGD adalah bahwa metode ini sangat efektif untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam. FGD memungkinkan peserta untuk berbagi pandangan dan ide secara interaktif, menjaga suasana yang nyaman dan efisiensi dalam waktu. Namun, kita juga perlu menyadari kelemahannya, seperti potensi dominasi oleh peserta tertentu dan keterbatasan dalam generalisasi hasil. Dengan perencanaan yang baik dan moderator yang terampil, FGD dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Okay, thank you for listening to this presentation. Hopefully the information provided is useful. See you next time.